Sama halnya ketika kalau para mahasuci yang kita sucikan gitu kan mendapatkan pewisik dari Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa tentang kondisi desa, tentang kondisi kecamatan, tentang kondisi kabupaten, provinsi dan bahkan negara ini. Kalau nggak bisa diimplementasikan, disampaikan kepada pemimpin di daerah tersebut, maka buat apa ide-ide itu? Jangan berita pejabat cerai, berita pejabat masih mikirin istri, berita pejabat masih mikirin ini itu kan udah kepentingan pribadi. Kalau untuk menurut Santi ya, mungkin Ampure kalau beda pendapat ya namanya, setiap pemikiran kan kita juga beda-beda. Kalau Tuhan itu adalah wujud energi kita. Pemuka agama atau siapapun yang menekuni dunia spiritual dan agama adalah pelayan umat. Pelayan. Sama halnya dengan pemerintah atau pemimpin. Itu pelayan rakyat. Jadi jangan gila ingin dilayani. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas itu akal sehat. Banyak orang pingin menjadi seorang pemimpin. Banyak orang pingin mendapatkan yang namanya validasi. Dan banyak orang mau bermanfaat atas apa yang sedang dijalankannya saat ini. Akan tetapi apakah semua orang menyadari bagaimana sepantasnya dan selayaknya untuk menjadi pemimpin? Pemimpin di sini tentu banyak hal. Pemimpin daerah, kabupaten, kota madya, atau pemimpin perusahaan. Obrolan kali ini kita bersama tamu yang lama sekali tidak pernah mampir ke sini. Ibu Santi Dharma Chandra. Swastiastu. Swastiastu Ibu. Gimana kabarnya Pak WS Arta TV? Tak lihat story-nya banyak touring ya, acara-acara. Sangat sibuk sekali kayaknya. Karena Ibu Santi nggak pernah kesini, jadi kita tinggal touring. Oh seperti itu. Berarti harus sering-sering ya di sini. Betul. Kolaborasi dengan WS Arta TV. Baiklah, terima kasih. Saya lihat Bu Santi kan selalu di upacara ini, upacara itu, upacara ini. Benar. Di aksi sosial ini, aksi sosial itu. Untuk apa ya Bu ya? Jadi untuk seperti ini, setiap langkah adalah sejarah ya. Jadi apapun yang kita langkahkan, kita torehkan di semesta ini, kita harus bisa memberikan pesan yang terbaik khususnya di Jalan Dharma. Dan ketika Santi pribadi ya, Pak W.S. Arta kan gak hanya di Bali ya, tapi untuk keliling Nusantara dan banyak mengamati tentang dinamika sosial, dinamika masyarakat dan dinamika rakyat. Terus bagaimana rakyat sendiri ketika dalam menghadapi situasi yang kurang baik. Contohnya kemarin di banjir itu kan. Nah banjir ini kan gak hanya di Bali aja, tapi memang dampaknya karena Santi tinggal di Bali, Santi sorotin yang ada di Bali seperti itu kan. Nah ini mungkin kita berbicara tentang etika kepemimpinan seperti itu. Jadi apapun setinggi apapun kriteria pemimpin ya, ini berbicara sebagai rakyat ya, Santi sebagai netizen itu loh. Jadi banyak hal yang harus Santi sampaikan kepada publik khususnya. Setinggi apapun kriteria pemimpin yang harus ini dari ini. Landasannya cuma 2 kok, cinta dan kasih sayang itu aja. Kalau sudah cinta dan kasih sayang. Kalau kita sudah cinta sama rakyat, sayang sama rakyat, apapun itu pasti akan dilakukan, memberikan yang terbaik buat rakyat. Gak akan yang namanya berani menyakiti, gak berani korupsi, gak berani memanipulasi rakyat, gak berani yang namanya mengingkari janji-janji rakyat. Dan ketika Santi, ini kan Santi juga berbicara tentang agama Hindu seperti itu kan. Bahwasanya di Hindu sendiri kitab Weda itu kitab yang luar biasa Pak W.S. Arta. Setuju nggak? Setuju. Banyak ilmu-ilmu yang di sana, ilmu agama, spiritual, pemerintahan, politik, bahkan urusan rumah tangga pun juga diatur dalam kitab Weda. Pengobatan, usada dan lain-lain gitu kan. Dan sekarang kita pembahasan pokok untuk khusus tentang pemerintahan, politik ya. Sebenarnya untuk politik sendiri itu bukan aib, bukan jelek. Kadang kan orang bilang gini kan, udah sih nggak usah bahas-bahas politik, jelek banget. Kalau nggak bahas politik ya, Santi ini kan D3 Fakultas Sosial Politik, lanjut S1 Hukum, lanjut lagi S2 Magister Manajemen. Memang hidupnya nggak linear juga sih. Jadi kan penuh warna ya.
Kalau politik itu buruk, kenapa di kampus-kampus besar itu ada fakultas sosial politik gitu loh. Betul. Jadi bukan karena politik ini itu yang mengatur hak-hak hidup masyarakat, rakyat, dan semua kebijakan itu ada di politik. Jadi kita jangan anti politik, kita anti sama orangnya, oknumnya, oknum pejabat dan lain-lain. Tapi ilmu politik ini kan ilmu dari Aristoteles ya. Jadi kita harus pelajari itu untuk menyikapi sebuah permasalahan polemik yang ada di masyarakat sebagai problem solving kayak gitu. Jadi yang Santi amati ketika keliling untuk memberikan bantuan atau kegiatan sosial seperti itu kan. Banyak aduan-aduan masyarakat dan bisa dinilai yang Santi kunjungi ya di Nusantara ini gitu kan. Kadang kurang cekatan gitu. Kalau orang sayang ya, kalau kita sayang sama pacar aja satset gitu ya. Betul. Masalah itu masalah rakyat yang urgensi gitu loh. Ada rakyat yang sakit atau apa kan bisa jadi program yang jemput bola. Bukan rakyatnya yang harus datang ke puskesmas, bukan rakyatnya yang datang ke rumah sakit. Tapi report kan di desa juga ada perangkat-perangkat desa itu yang dibuat report dan diantarkan ke sana, sistem jemput bola. Dan itu belum ada kayak gitu-gitu. Sekalipun ada itu jarang sih. Belum lagi nanti antri yang BPJS lah, yang konflik inilah itulah, terlalu banyak polemik. Kalau kita udah cinta satu aturan-aturan kayak gitu, ya bisalah disederhanakan, dipermudah untuk rakyat seperti itu. Karena tadi Bu Santi bicara mengenai ajaran agama Hindu. Oke. Tentu dan kita kali ini adalah bicara mengenai pemimpin. Setuju. Menurut Ibu, seperti apa seharusnya sosok pemimpin jika benar-benar menerapkan nilai Trihita Karana? Trihita Karana ya. Jadi untuk nilai-nilai Trihita Karana, bagaimana hubungan baik dengan Tuhan, bagaimana dengan sesama manusia dan seluruh alam semesta. Nah, dan tentu berhubung dengan Tatwamasi itu Tato sendiri. masih yang kasih sayang ya, terus atau Vaisudawa Kutumbakam seperti itu yang poin-poin penting yang di agama Hindu. Nah, ketika kita berbicara pemimpin itu ada niskala dan skala. Ya Pak Wiyasarta. Kalau secara niskala itu kita tahu tentang Begawante, penasehat spiritual, pemuka agama. Kalau di Hindu mengenal seperti Sulingge, pemangku, atau yang memang ditunjuk dari desa, dari puri, atau di setiap daerah itu berlaku. Karena dulu di Indonesia ini kan kerajaan kan, kerajaan. Jadi pasti ada penasihat spiritual seperti itu. Dan sama halnya ketika berbicara tentang pemimpin secara skala. Ya, peran Wikudanata itu harus penting banget, itu kolaborasi yang tidak bisa terpisahkan dan mereka harus melepaskan keterikatan. Peran apa tadi Bu? Peran Wikudanata. Apa itu? Peran pembuka agama dan pemerintah itu kolaborasi spiritual secara skala dan niskala. Itu gak bisa dipisahkan. Karena kan kalau kita belajar di kerajaan-kerajaan terlebih dahulu, itu kan setiap kerajaan-kerajaan itu pasti ada penasihat-penasihat spiritual. Betul. Seperti itu. Itu gak bisa terlepaskan karena pemerintah tanpa penasihat spiritual atau agama nanti akan hilang arah. Sama halnya ketika kalau para mahasuci yang kita sucikan gitu kan mendapatkan pewisik dari Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa tentang kondisi desa, tentang kondisi kecamatan, tentang kondisi kabupaten, provinsi dan bahkan negara ini. Kalau nggak bisa diimplementasikan, disampaikan kepada pemimpin di daerah tersebut, maka buat apa ide-ide itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu peran yang harus memang salah satu yang harus dijalankan. Jadi kalau pemimpin skala dan niskala harus berani melepaskan keterikatan apapun, ego. Udah nggak bisa kalau kita udah berbicara pemimpin masih mikirin mertua, masih mikirin ipar, masih mikirin cucu. Nggak bisa, kapan mikirin rakyatnya? Yang harus benar-benar fokus dong mikirin rakyat. Jangan berita pejabat cerai, berita pejabat masih mikirin istri, berita pejabat masih mikirin ini itu kan udah kepentingan pribadi. Tapi kalau kita udah berbicara sebagai pemimpin ya kan, kita harus benar-benar fokus untuk Tuhan dan untuk rakyat. Jangan kebanyakan drama.
Selama ini kan masih ngurusin ini, ngurusin ini, ngurusin itu gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Itu harus benar-benar melepaskan ego tentang kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, belum lagi mikirin tentang partainya lah atau inilah. Ya kita bisa dengar juga politik bagi-bagi kue atau apa kayak gitu kan. Itu bukan dari ranah prestasi, bukan dari segi kemampuan, tapi segi kepentingan itu nggak bisa. Itu yang membuat tatanan energi di semesta ini bahkan di Karena kenapa nggak bisa, tahu nggak Bu Santi? kenapa? Karena kepentingan politik atau kepemimpin sebagai sektor politik dengan pemimpin spiritual itu berbeda. Bagaimana menurut Mbak berbeda itu seperti apa ranahnya? Berbeda kepentingan. Oh seperti itu. Kalau kepentingan politik spiritual, kalau kepentingan pemimpin sebagai spiritualitas, itu tentu semuanya adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan Iya itu sebagai sendiri. abdi kita untuk yatnya kita. Tapi kalau kepentingan berdasarkan politik, ya di situ ada unsur politik dan kepentingan. Iya. Karena kepemimpinan berdasarkan politik itu ada kepentingan itu sendiri. Iya. Nah, bagaimana sekarang mensinkronisasikan itu? Nah kalau kita bisa lihat bahwasanya politik adalah jalan, nggak masalah kok ikut parpol, nggak masalah untuk ikutan partai politik karena itu sebuah jalan yang harus diakses ketika menjadi pejabat. Betul. Tapi poin-poinnya kalau sudah ya namanya balik lagi ya kita udah di zaman kali juga gitu loh, jadi banyak polusi-polusi pemikiran-pemikiran yang banyak kepentingan-kepentingan sehingga cahaya Tuhan itu sulit masuk ke ranah relung jiwa manusia, ya kan? Tapi hal itu bisa kita dapatkan cahaya-cahaya itu dengan kesadaran. Kalau kita makanya tadi kan dari awal bahwasanya landasan untuk jadi pemimpin setinggi apapun kriteria sebagai pemimpin itu pasti yang kita butuhkan adalah landasan cinta kasih terhadap rakyat. Ya kan, perhatian, jangan sampai ada anak-anak yang gizi buruk, jangan ada yang stunting, jangan ada yang untuk nggak sekolah, jangan ada untuk yang sakit, terkapar, nggak dapat fasilitas ini itu, jangan sampai polemik antar masyarakat, gap dan lain-lain, seperti itu. Nah kalau Santi ungkap ya bahwasanya tatanan bahwasanya Santi tuh menilai bahwasanya kayak Maharsi, penata Weda yang mendapatkan wahyu dari Tuhan atau pewisik dari Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa itu adalah ilmuwan hebat yang ada di semesta ini. Contohnya, beliau kan sudah meriset nih tentang kualitas sumber daya manusia. Ini Santi berbicara tentang yang ada di Weda, konsep catur warna. Catur warna, jangan ada tersinggung. Nanti ada yang tersinggung bahas ini itu nggak ada. Ini sebuah kebenaran yang harus disampaikan, ya kan? Karena sumber daya manusia tuh nggak bakal bisa dimanipulasi. Kemampuan personal manusia seperti itu. Santi pernah di Jawa Tengah waktu itu ya. Terus pas pulang dari Candi Ceto, siapa Pak W.S. Arta, di rest area Santi ketemu sama teman-teman Batak, orang Batak. Karena waktu itu Santi pakai kebaya, jadi kan mereka dari Bali ya, nggih, tak bilang gitu. Kapan-kapan dong ke Medan gitu kan. Di Medan juga ada loh Brahmana Batak. Berarti sebuah konsep Brahmana semua ini kan di Nusantara ada. Brahmana ini kan seorang begawante, penasehat spiritual entah kerajaan, entah daerah, entah desa. Orang-orang yang disucikan, yang mendapatkan wahyu pewisik dari Tuhan, seperti itu loh. Dan ketika kita berbicara catur warna yang ada di kitab Weda itu berarti sesuai dengan tatanan energi yang sudah dibaca dulu, dituliskan oleh para maharsi mahasuci di ribuan tahun yang lalu. Seperti udah tahu nih klasifikasinya. Bukan karena kita ingin merendahkan orang atau apa, tapi potensi. Ya, jangan sampai menjadi Brahmana tapi mengambil alih tugas Waisya. Berdagang lah, bisnis lah, balik lagi kepentingannya bukan umat dan Tuhan, tapi bisnis. Itu yang jadi rancu, itu yang jadi energi di tatanan masyarakat ini buyar. Seperti itu. Ketika jadi kesatria ya fokus untuk pertahanan daerah, fokus untuk memimpin, fokus untuk ini. Jangan melakukan di luar ranah itu. Itu. Jadi apa yang bisa dilihatnya dari sumber daya manusianya. Ya kan? Bukan dari ini itu kemampuan itu nggak bisa yang namanya dibeli dengan apapun, semuanya itu berkat dari Tuhan. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa. Jadi Kemampuan itu berkat dari Tuhan. kemampuan itu berkat dari Tuhan loh. Kalau kan sekarang sering saya dengar ada istilah Bali itu kehilangan rohnya. Iya, taksunya, kehilangan taksunya. Itu kalau dipandang dari sudut spiritual maksudnya apa ya? Jadi seperti ini ya. Contohnya Pak W.S. Arta untuk yang Santi amati.
Bali ini kan terkenal dengan spiritualnya ya. Banyak tempat-tempat yang disucikan, tempat pura, tempat melukat. Orang yang puyeng-puyeng di Jakarta, orang-orang yang di luar Bali ketika stres datangnya ke Bali. Betul. Untuk apa? Healing, spiritual, Melukat sekarang melukat dan lain-lain program-program healing seperti itu. Tapi kenapa kasus bunuh diri di Bali tertinggi seperti itu? Karena jangan sampai kita beragama tanpa kesadaran. Banyak yang beragama dengan keterpaksaan, tanpa kesadaran. Beragamanya oh ya udahlah, Santi berbicara oknum ya. Jadi kalau beragama kayak oh ya udah ngaturin Banten ini, kalau nggak Banten ini nanti ini nanti kena tulah ini itu. Jadi kan melakukannya dengan ketakutan. Melakukannya dengan keterpaksaan. Bukan karena rasa cinta, kesadaran, oh ini yang saya persembahkan untuk Tuhan, oh seperti ini. Jadi itulah pemahaman filsafat-filsafat yang harus kita pelajari. Ya, kalau di mana Santi keliling ya, sempat Santi di Jawa waktu itu. Jadi di Gresik, di Lamongan. Jadi kalau di Gresik itu Hindu Madura ya Pak W.S. Arta, Hindu yang benar-benar dari suku Madura. Setiap sore anak-anak itu kumpul di pura. Setiap sore. Jadi belajar tentang Sloka Begawa Gita, tentang seni, adat, budaya. Di Lamongan waktu itu ada Hindu di Lamongan di Balun kalau nggak salah itu namanya, di desa Pancasila ya. Jadi setiap hari Minggu anak-anak itu diajarin Sloka Begawa Gita. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu, sekolah Minggu. Di Jakarta pun ada sekolah Minggu Malah untuk kita anak-anak nggak gitu. tahu di sini ya. Iya, bahkan di Bali Santi belum menemukan ya. Santi belum menemukan, mungkin karena ketidaktahuan Santi atau bagaimana. Kalau ada nanti tolong diinfo sama Santi. Karena itu bekal dasar landasan. Bukan beragama hanya untuk ikut orang atau muluk itu. Tapi benar-benar tahu poin-poinnya. Bukan berarti jangan gini. Kita beragama Hindu. Kitab yang diakui secara diakui di Indonesia pun, di negara Indonesia ini kan kitab Weda nih. Tapi permasalahannya kadang dibenturkan seperti ini, statement-statement. Oh nanti belajar kitab Hindu ikut aliran India. Nggak ada aliran India-Indiaan. Karena agama Hindu ini kan kalau Santi berbicara tentang sloka, Santi kurang lebih tahu slokanya itu seperti ini. Apapun yang kamu persembahkan dari manapun akan aku terima. Jadi itu kan konsep yang menyesuaikan. Oh di Indonesia seperti ini, oh di Jawa seperti ini, di Bali seperti ini, di India seperti ini, Hindu di Eropa seperti ini, di Singapura kayak gini, di Malaysia kayak gini. Itu kan konsep apapun yang kita persembahkan itu sesuai dengan dresta masing-masing. Bukan berarti di Indonesia belajar sesuai dengan apa India. No, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita, budaya kita. Tapi kita juga gak boleh hilang semangat wedanya itu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan ya. Sekarang apa? Harus seperti apa beragama itu? Kan harus punya pegangan ketika landasannya seperti apa. Pegangannya apa, penguatan jiwanya seperti apa. Dan Santi lihat dulu Santi pernah ngonten Pak W.S. Arta seperti ini kan. Kapan ya umat Hindu jadi presiden? Banyak yang bilang nggak mungkin itu minoritas. Oh nggak mungkin gini-gini gitu. Tapi itu mungkin. Mungkin lah. Santi percaya loh. Kualitas sumber daya manusianya umat Hindu itu cerdas-cerdas loh. Loh, saya udah presiden. Oh ya, Presiden Harley Davidson. Ajak dong touring ya kan, biar Santi bisa kemana-mana gitu. Oke, lanjut. Seperti itu. Dan waktu itu Santi sempat di Gunung Kawi di Malang, Pak W.S. Arta, itu sekolah agama Hindu ya. Jadi mulai dari pola makan anak-anak Hindu itu dijaga. Terus baca aksara, baca sastra, apapun itu sudah dipelajari dan mempersiapkan untuk jadi pemimpin. Itu sekolahnya sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Karena kalau di agama Hindu, kalau kita bisa menerapkan, sebelum ada kelas mulai, kita bisa meditasi yoga dulu agar ilmunya bisa masuk dengan sempurna. Ada meditasi? Iya. Wah, keren. Sudah diajarkan hal begitu. Kalau di Bali kan sebelum sekolah ada Trisandya. Trisandya itu kan sebuah ya namanya anak-anak kadang kan ngucap gitu aja kan, maksudnya ya namanya Ini kadang ada bercanda, ada meditasinya. Wow. Bagaimana untuk mengosongkan diri agar dari Saraswati terdun di setiap siswa. Itu loh luar biasanya ilmu Hindu ya. Makanya Santi tuh selalu berharap dan semoga terrealisasi bahwasanya agar umat Hindu itu bisa jadi pemimpin negara ini. Kita nggak usah peduli mana minoritas, mayoritas, yang dibacakan kualitas dan rasa juang ketika masuk di ranah politik. Jangan takut. Hidup ini perjuangan. Minder
nanti sistem politiknya ini nggak ada pemilihnya karena umat Hindu sedikit. Yang dibawa itu semangat ajaran dharmanya, bukan lihat mana kelompok ini Hindu, Buddha, Kristen, Islam, bukan. Tapi ketika kita bisa menerapkan ajaran Tirta, mau dimanapun kita akan diterima akan hal itu gitu kan. Di Weda banyak kok ilmu-ilmu yang Santi baca tentang kedaulatan negara, bagaimana kriteria pemimpin, bagaimana rakyat itu agar nurut ke pemimpin, ada semua. Tapi kenapa Weda ini jarang dipublikasikan gitu? Apakah takut umat Hindu pintar-pintar? Ya itulah pertanyaannya. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya Santi itu ingin generasi muda Hindu itu nggak hanya untuk untuk sebatas seremonial aja, tapi kan kita ada tatwa, etika, upakara. Seremonial it's okay, penting ya, tapi ada tatwa, etika, ada ilmu dan etika yang harus kita perjuangkan juga. Betul. Ya kan? Setuju kan? Dan kalau kita nggak ada ilmu buat apa? Macannya kok nyeldet sama kamu ya? Apanya? Macan di belakang. Oh iya, aku garong juga nih. Mantan trio macan, ya jadi biduan dulu. Ya tiba-tiba kok nyeldet sama Santi ya. Vibrasi aura mistisnya keluar. Itu. Seperti itu. Jadi seperti itulah. Jadi Santi banyak belajar tentang bagaimana konsep-konsep yang ada di ajaran Hindu khususnya, dan jangan sampai kadang sekarang Pak W.S. Arta kalau buka Facebook atau buka TikTok deh atau gap antar desa adat ini agar ini itu kan bukan contoh yang baik gitu lah. Kan kita lihatnya Bali tuh adem ayem, tentrem, manis-manis, sabar-sabar, tapi kenapa kok dipertontonkan seperti itu oleh oknum-oknum? Santi kok senang sekali ya jalan-jalan ke sekolah-sekolah Hindu yang ada di luar Bali. Iya. Cari apa, San? Jadi gini, Santi tuh pengen, ini kan kemarin udah Santi tata nih tentang Santi ingin bikin pasraman. Jadi fokus untuk ke anak-anak. Jadi untuk pasramannya itu nggak hanya ilmu agama aja, tapi ilmu ada mulai dari TK, ada kalistung. Jadi bagaimana untuk membaca, tulis, terus hitung, ya kan? Mungkin ya sudah sih didapat. Rencana di mana? Di Penatih, Denpasar. Oh, oke. Di Bali. Di Bali. Nah, karena udah cinta mati sama Bali. Wow. Terus habis itu untuk kalistung dan bagaimana, kan sebenarnya gini Pak W.S. Arta, Santi tuh banyak tawaran kegiatan agama Hindu banyak banget. Jadi ada upakara ini, ada ini, kadang kan ramenya tuh pas Rahinan itu kan Odalan kan pasti banyak barengan dong. Ya kan, kemarin aja itu pas tanggal 6 Oktober itu pas Purnama undangan di Singaraja, undangan di Songan, undangan di Kediri, Jawa Timur. Santi nggak bisa hadir karena Santi udah janji di Tulikup, Gianyar Bali gitu kan. Terus Santi tuh mikir deh, Santi tuh pengen satu Banjar itu ada satu konten kreator. Jadi mereka fokus di Banjarnya, ya kan? Fokus untuk menyiarkan kegiatannya, fokus untuk wawancara entah pemangku atau apa yang ada di sana, dan bersifat netral, ya. Karena jurnalis itu netral. Kenapa mungkin banyak yang kadang nggak netral, atau nggak netral itu karena nggak enak gitu loh. Oh saya Soro ini mau ngeliput ini nggak enak. Kalau Santi kan freedom ya, ya kan. Saya kawitan ini kok ngeliput pura ini sih, kan nggak ada hubungannya sama leluhurnya, nggak enak gitu loh. Jadi belajarlah untuk netral dan berani. Kita nggak bisa kalau untuk udah tentang kemelekatan identitas. Kalau Santi pribadi nih ya, untuk urusan leluhur itu urusan personal. Hanya Santi dan leluhur yang tahu, dan betul, Tuhan yang tahu. Betul. Ketika Santi di umum, di publik, Santi makhluk sosial dong. Iya kan, dan Tuhan itu ada di mana-mana. Di pura ini selagi masih ada Padmasana, itu Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa yang melinggih di situ. Buat apa? Terus kalau yang jangan sembahyang di sini, itu semuanya tempat suci loh, ya. Dan setiap manusia ada Atman Tuhan yang melinggih. Jadi kita melihat manusia itu jangan ini golongan ini ya, golongan, kalau udah ngomong golongan itu aduh apa sih? Nggak bisa berkembang, susah untuk maju. Jangan seperti itu. Itu jadi untuk intern. Makanya kemarin tuh Santi tuh bikin konten sareng Ratu Begawan. Leluhur itu bukan untuk sombong-sombongan. Kan banyak tuh model-model. Leluhur saya ini superior ini. Tapi bagaimana mengimplementasikan semangat leluhur untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita masih reinkarnasi sebagai wujud manusia, berarti ada karma yang belum usai dong. Betul. Ya kan? Buat apa tulisan disombong-sombongkan?
Emang di alam sunyaloka, di alam pitra ada kafling-kaflingan. Oh ini soro ini kalau ini. Kan enggak. Semuanya itu kan hak Tuhan. Enggak ada yang bisa menjangkau tentang kuasa Tuhan di alam niskala. Sehebat apapun manusia itu. Yang kita bawa adalah hasil perbuatan kita, karma pala kita. Ya, seperti itu. Jadi itu lagi. Kalau kita bicara pemimpin di spiritual, Boleh. itu berarti pemimpin yang menganut aliran, ajaran atau kepercayaan. Kalau kita bicara pemimpin, anggaplah yang ada di pura atau di pelinggisan. Menurut Santi, apakah di pura itu atau pelinggih itu atau di Tuhan itu sendiri ada pemimpinnya ya? Gini, kalau untuk menurut Santi ya, mungkin Ampura kalau beda pendapat yang namanya Ya. setiap pemikiran kan kita juga beda-beda. Kalau Tuhan itu adalah wujud energi kita. Wujud energi dari alam semesta ini. Dan itu sudah ada bagaimana itu yang kita linggihkan di dalam Padmasana dengan upakara-upakara suci. Seperti itu. Jadi misal nih, Santi pernah berbicara tentang fenomena ngiring misal, ya kan. Misal Santi percaya nih dengan Dewi Kuan Yin, dengan Ibu Ratu Laut Selatan, dengan beliau Sugro Ratu Nyang Sakti. Tapi yang Santi implementasikan, jalankan itu energi-energi beliau. Contoh, Santi Nunas Taksu, Santi kan sering ke wihara gitu kan. Nunas Taksu Dewi Kuan Yin misal kayak gitu. Dengan wujud beliau yang welas asih. Jadi ketika kita ngiring beliau, kita harus bisa menerapkan itu kepada masyarakat. Kita harus rajin punya, kita harus rajin berbagi, kita harus ramah. Ketika kita ngiring beliau Ibu Ratu Laut Selatan, kita harus dengan kebaikan welas asihnya, dengan bisa adil dalam pola pikir, bisa menjadi tegas sebagai perempuan. Ngiring Sugro Ratu Nyang Sakti, kita harus jadi perempuan yang memang bisa mengayomi seluruh umat dan masyarakat. Kita bisa adil, bisa menolong siapapun mereka yang butuh bantuan. Bukan berarti ketika ngiring itu sebagai wujud ingin tanda kutip oleh oknum-oknum yang ingin dihormatin gitu loh. Kita nggak bisa. Rasa hormat itu hadir dengan sikap perilaku kita. Jadi bukan karena harus diminta untuk dapat panggilan khusus, harus yang ini diperlakukan secara spesial. Ingat loh, pemuka agama atau siapapun yang menekuni dunia spiritual dan agama adalah pelayan umat. Pelayan. Sama halnya dengan pemerintah atau pemimpin. Itu pelayan rakyat. Jadi jangan gila ingin dilayani. Tapi harus melayani. Kenyataannya kan dilayani. Yaitu karena mereka haus validasi, belum selesai sama dirinya sendiri. Masih haus pengakuan. Kalau sudah dirinya penuh cinta, dirinya menemukan jati diri, dirinya menemukan value yang ada dalam dirinya, maka yang diberikan rasa bakti, yatnya, rasa hormat. Kalau yang masih ingin dilayani atau berarti masih haus validasi. Itu yang bikin rancu. Ya seperti itu. Jadi banyak hal yang harus ditata, diriset ulang. Mungkin ya nggak tahu juga ya. Habis ini ya di zaman-zaman mungkin diperalina dulu, di-upgrade dulu otaknya manusia baru bisa sadar. Karena bener loh. Karena kita kalau berbicara sini gitu kan. Untungnya Santi tuh lama di Jakarta. Jadi kayak bodo amat lah. Kayak kemarin gitu ya. Misal Santi ngonten gitu ya, nanti dikait-kaitkan ini golongan. Santi nggak ada hubungan golongan-golongan karena hidup Santi untuk Tuhan dan masyarakat. Kalian mau golongan kalian ini itu Santi nggak ada urusan, itu urusan kalian, seperti itu. Jadi itu yang harus ditanamkan. Ya, karena kadang-kadang kan hidup itu membingungkan ya. Kadang-kadang. Ingu-inguhan. Ya, atas profesinya dia, atas apa yang kita lakukan. Iya. Anggaplah sekarang Ibu Santi adalah seorang tokoh spiritual. Iya. Tadi mengatakan bahwa hidup itu hanya untuk Tuhan aja. Sedangkan dirimu atau dirinya Santi ada di bumi ini. Sekarang pertanyaannya, apa iya hidup itu untuk Tuhan saja dan apa gunanya? Nah seperti ini loh, kadang kesalahan orang pengertian spiritual, kesalahan orang pengertian agama dianggap agama itu yang tenget aja, yang penampilan yang harus ini, semua itu kan hati ya, hati. Bukan berarti Santi ketika Santi ingin jadi orang kaya, tapi bukan yang kaya dengan cara yang
adharma, ya. Tapi harus sesuai dengan nilai-nilai dharma. Karena dengan kekayaan itu kita bisa menolong banyak orang. Betul. Ya kan? Kita nggak bisa yang namanya gimana ya kalau kita namanya kita naik pesawat aja, kalau pesawatnya mau kecelakaan atau apa, yang pertama kita tolong kan diri kita sendiri, meskipun itu di samping kita anak, di samping suami, di samping istri, yang kita tolong diri sendiri. Nah, itu adalah salah satu filosofi ketika kita dalam kondisi apapun yang kita harus penuhi dalam diri kita terlebih dahulu. Kita penuhi cinta kita penuhi kebutuhan ekonomi kita penuhi ilmu kita. Dengan kita sudah penuh nih, kita udah cukup nih, kita bisa menolong orang lain, bukan ego. Bagaimana kita bisa menolong orang yang lapar kalau diri kita lapar? Itu namanya jahat sama diri sendiri, zolim sama diri sendiri. Jadi jangan halu, beragama itu jangan halu, berspiritual itu jangan halu. Tapi logika harus jalan. Logika ini jenana yang dari Tuhan. Tuhan itu nggak mau kalau umatnya itu sedih, susah. Kalaupun diberikan ujian itu untuk berpikir pendewasaan, bukan untuk menyiksa. Seperti itu. Jadi jangan kadang kan tak lihat kadang orang tidak bisa memanfaatkan jenananya dengan baik, seperti itu kan. Jadi kalau kita masih punya pemikiran itu, Tuhan masih memberikan peluang agar kita hidup untuk lebih baik. Jadi jalankan swadharma masing-masing. Contohnya, saya jadi penari nih, atau saya jadi biduan, apakah saya nggak boleh dekat sama Tuhan? Tuhan itu hak setiap manusia. Jangan Tuhan politik ya. Jangan dipolitisir, atau jangan Tuhan hanya untuk golongan tertentu atau agama tertentu atau kalangan tertentu. No. Tuhan itu milik semuanya. Apakah jadi biduan bukan orang spiritual, atau ketika jadi satpam security bukan orang spiritual, tukang parkir bukan spiritual. Mereka orang spiritual loh, tambal ban spiritual loh, karena bisa menolong orang. Karena bisa mengamankan kondisi, karena bisa menghibur. Spirit itu kan artinya semangat ya. Betul. Dari bahasa Eropa. Terus ketika ketemu penyanyi band-band, apakah bukan orang spiritual? Spiritual dong. Karena bisa menghibur orang, membangkitkan mood. Orang yang bete, sumpek, penuh, jenuh, ini itu. Emang kalau diceramain agama masuk, yang ada kesel ya kan. Tapi kalau dengerin musik dengan bagus, menata moodnya dengan baik, dengerin musik, ya itu namanya orang spiritual, membangkitkan semangat hidup. Ya kan? Jadi kita jalani aja hidup ini. Hidup ini tuh bukan berarti ketika orang spiritual itu orang yang menciptakan robot. No. Harus sama penampilan, harus seperti ini, harus ini, enggak. Orang spiritual itu jalani swadharma kamu masing-masing, tidak ngerecokin kehidupan orang lain, tidak resek sama orang lain, tidak jahat sama orang lain. Itu udah cukup dikatakan sebagai manusia. Ngapain enjoy? Aduh, aku pengen kayak Kak Santi ke pura-pura, misal ada kayak gitu. Terus tapi dia kerja di perbankan. Saya pengen biar bisa menjalankan dharma. Kamu bisa jalankan dharma, bisa ketemu nasabah kamu dengan smiling, kamu dengan penampilan yang rapi, kamu bisa membantu nasabah dengan semangat, kamu bisa dengan jujur. Itu udah menjalankan dharma loh, swadharmanya. Jadi nggak perlu iri. Ngapain iri? Puyeng loh jadi Santi. Bu Santi. Iya. Bu Santi tahu nggak sekarang ada agama baru? Apa itu? Apalagi? Ada agama baru yang lagi sedang digandrungi oleh semua orang. Oke, apa agama apa? Dan lagi sedang tunduk kepada agama baru itu. Iya, apa itu? Dan lagi sedang dibangga-banggakan, didewa-dewakan. Iya. Tahu nggak agamanya apa itu apa? Nggak tahu, kurang update berarti Santi ini. Itu agama data. Agama data. Itu istilah saya. Gimana itu Pak Syaril? Jadi istilah saya itu adalah saat ini manusia itu waktunya lebih banyak kepada agama data. Apa maksudnya agama data? Itu mencari informasi di media sosial, mencari informasi di internet, mencari informasi di AI, mencari informasi agama data. Karena agama data itu begitu mudah didapatkan. Pengetahuan saat ini begitu mudah didapatkan melalui media-media internet. Iya. Sehingga kita tunduk kepada agama data tersebut. Kita tunduk, kita mencari, kita mengejar, kita taat, kita patuh. Bahkan kita mendewa-dewakan dan mengagung-agungkan dan membangga-banggakan atas
data yang kita peroleh melalui media tersebut. Oh iya ya. Tanggapannya secara spiritual gimana itu ya? Karena kenyataannya dari anak-anak sampai kita orang tua, kita tergantung yang namanya Gadget. informasi atas data yang kita dapatkan di dunia gadget. Iya. Apakah kita salah mengagung-agungkan ini, mencari ini, dan waktu kita lebih banyak habis di sini? Oke. Nah, sebelumnya bahwasanya untuk sebuah era atau apa ya, perkembangan zaman kita nggak bisa hindari. Yang pertama poin itu. Jadi kan memang ini udah era teknologi, era globalisasi yang semuanya bisa akses dunia dalam genggaman. Istilahnya seperti itu, data-data. Tapi kadang orang-orang itu hanya membaca judulnya aja seolah-olah tahu akan isinya. Seperti itu kan, itu yang salah. Jadi dalam arti seperti ini, ketika kita ingin mengenali sesuatu, kita contohnya aja, kita belum pernah ketemu sama artis ini, belum pernah ketemu pejabat ini, belum pernah ketemu sosok ini, tapi karena lihat di media sosial tiba-tiba benci sendiri, stres sendiri, ngatain orang, membuli, memaki dan lain. Padahal secara face to face belum pernah mengenal bagaimana tentang karakter orang tersebut. Ya, itu yang jadi penyakit hati manusia. Jadi orang-orang kebanyakan pegang handphone, pegang internet, entah laptop dan lain-lain, mereka susah tidur, overthinking karena pemikiran-pemikiran mereka terikat akan sebuah kemelekatan itu tadi, genggaman itu tadi. Dan ketika banyak hal yang kadang itu, ini baik lagi ke pemimpin ya, banyak hal pemimpin-pemimpin ini juga tidak bisa mencontohkan yang baik. Contohnya ya, pemimpin A debat sama pemimpin B, dipertontonkan di media sosial. Betul. Terus fans-fansnya pada adu tajen judi gitu. Itu yang mereka pakai sebagai kitab sucinya agama data itu tadi. Iya. Jadi gini loh. Kalian kalau punya mental pemimpin ya kan. Kalian kan punya nomor WA antar pemimpin, punya pejabat. Kalian WhatsApp dong. Udah ketemu sama saya di sini di ruangan ini. Terserah kalian mau baku hantam kayak silahkan itu. Mau debat model kayak gimana. Asal rakyat nggak perlu tahu. Yang dibaca rakyat kan kebijaksanaan dan solusi ketika di lapangan. Berarti hal-hal itu tidak layak dipertontonkan. Tidak layak. Tidak layak. Dulu pernah Pak W.A. Sarta, Santi ini kan jurnalis di Bali TV ya. Di Jakarta tapi. Diundanglah di salah satu partai. Di Jakarta Pusat waktu itu. Partai cukup besar ini, sangat besar. Datanglah semua kader-kader di seluruh Indonesia. Santi namanya jurnalis kan duduk di belakang nih. Betul. Sambil tamatin aja gini aja. Dari tadi ngomong masalah negara, ngomong ini itu jenuh ya. Lama-lama saya maju Pak W.A. Sarta. Maju sebagai jurnalis bukan dari kader. Penampilan juga pasti jurnalis, masih muda banget dulu waktu di Jakarta. Terus Santi ambil mic-nya, saking gemesnya, keselnya. Kesel tuh sebagai suara anak muda. Kapan lagi saya harus berbicara di depan kader-kader atau pejabat-pejabat partai yang penguasa waktu itu. Terus tak giniin, Pak, Bu, maaf ya, saya ini Santi. Ya, saya dari generasi muda. Tak lihat Bapak dari Sabang sampai Merauke yang datang di sini semua berbicara tentang Indonesia maju ini tuh. Realitanya apa yang ditampilkan di publik atau di media? Berita korupsi lah, berita baku hantam antar pejabat lah, inilah yang membekali contoh yang kurang baik. Jadi kita mau ngekat generasi buruk gimana? Orang penampilan di publik aja kayak gitu kok. Kalian mau baku hantam silakan di ruangan rapat. Tapi itu jangan dipublikasikan ke masyarakat. Masyarakat itu cukup tahu kebijaksanaannya, hasilnya apa, implementasinya untuk mensejahterakan rakyat. Itu yang poin pentingnya. Jadi gak perlulah untuk ditampilkan hal kayak gini-gini sehingga itu yang membuat masyarakat itu energinya juga terkuras. Balik lagi peran, ya kan. Kalau udah jadi perannya rakyat itu kan hidup, bagaimana untuk ngurusin rumah tangga, bagaimana untuk anak bisa sekolah, bagaimana untuk mencari nafkah. Itu kan untuk masyarakat kan untuk hak-haknya seperti itu. Betul. Mikirin cinta kayak yang mau pacaran itu hak rakyat loh, manusia loh. Tapi sekarang rakyat mikirin pejabat, rakyat memikirkan politik yang bukan ranahnya seharusnya seperti itu. Itu kan energi jadi terkuras. Bukan swadharma. Apanya? Itu dah mereka, bukan swadharmanya. Bukan swadharmanya, bukan jalan hidupnya. Kan balik lagi, di Weda sudah diatur dengan catur warna. Ya kan? Jangan sampai kita memerankan sesuatu hal yang bukan ranahnya. Catur warna itu apa ya? Catur warna itu kan ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Okay. Itu bukan, kalau ampura banget maaf, ini Santi berbicara di kitab Weda gitu kan. Jadi ketika untuk menjadi Brahmana itu harus tupoksinya sesuai Brahmana.
Jangan jadi Brahmana, oh saya ini tapi melakukan kegiatannya apa Ya. Waisya kayak gitu. Jangan, itu jadi bentrok. Kalian boleh berbicara kalian Brahmana atau siapapun berbicara Lakukanlah sesuatu sesuai dengan dengan swadharmanya. swadharmanya. Jangan seperti itu. Jangan Saya tertarik dengan ini, San. Tadi Santi mengatakan bahwa trihita krana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Tuhan itu sendiri. oke. Dan sekarang saya lihat itu problem ya. Problem ya. Meskipun tidak semuanya. Karena terbukti dari hubungan manusia dengan manusia banyak yang tidak baik-baik. Hubungan manusia dengan alam terbukti kemarin ada banjir yang menjadi bencana. Dan hubungan manusia dengan Tuhan, apakah Tuhan itu banyak orang mengabdi kepada Tuhan apa kepada keindahan Kepentingan. duniawi atau iya. kepentingan? Iya. Nah, kenapa bisa begitu, San? Nah, baiklah, itu tadi yang kemarin yang Santi lihat pas waktu banjir ya. Banjir, dan itu banyak hal laporan-laporan, oh di Bali padahal menganut tentang Trihita Karana ya. Kok bisa untuk jadi seperti ini ya? Ampura banget sebelumnya Santi berbicara ini, karena Santi semua berbicara ini karena cinta dengan Bali, Pak W.A. Sarta, bukan karena untuk ingin mengkritisi, tapi kita sebagai mulat sarira baik kepada pejabat, pemuka agama dan lain-lain gitu kan. Dan balik lagi kayak lahan-lahan gitu ya. Itu kan Santi kan sebagai pendatang di Bali itu menganggap sungai aja itu sebagai tempat suci. Kalau kita melasti kadang kan tetap kadang ditukat atau apa, tapi kan sekarang jadi pembuangan tempat sampah dan lain-lain kan. Nah, peran bendesa adatnya itu bagaimana gitu loh. Itu loh. Terus banyak bangunan-bangunan yang dibangun bangunan liar atau apa itu kan menurut Santi di Bali ini cukup disiplin loh kalau tentang Bangunan sepadan sungai. Iya, itu kan cukup disiplin. Oh, ini pendatang baru didata, ini seperti itu setahu Santi, ya. Terus kenapa kok bisa masuk banyak hal-hal seperti itu gitu loh? Apakah ada permainan apa di belakang, kan nggak tahu, kita oknum-oknum yang melakukan itu untuk melukai. Jadi balik lagi, semuanya harus atas dasar cinta dan kasih sayang. Kalau udah cinta sama kasih sayang sama rakyat, sama alam semesta, sama Tuhan, mau melukai pun enggan, mau manipulasi rakyat atau menyakiti rakyat itu nggak mau. Ya, Sekarang karena ada permasalahan yang membuat itu tidak seimbang, San. iya, Apa tadi. itu permasalahannya? Permasalahan yang membuat itu tidak seimbang semua adalah tidak harmonisasinya perekonomian dengan spiritual itu sendiri. Iya. Karena orang kecenderungan mengutamakan ekonominya daripada spiritualnya Iya, kadang-kadang ya. Nah, gimana tuh tanggapan supaya ini seimbang? Gini loh, ekonomi itu penting, sangat penting kalau untuk Santi. Kita nggak bisa munafik lah jadi manusia. Ya. Terus tapi dalam arti kita harus bisa belajar cukup. Kita lo makan sepiring aja udah cukup kok. Ngapain sih kita harus berlebihan atau mengambil hak orang lain? Mengambil Wong Samar itu jangan diambil tempat tinggalnya. Itu lahan-lahan area tempat tinggal Wong Samar diambil, makanya Wong Samarnya marah. Jangan kayak gitu, jangan serakah. Di tempat-tempat itu mahal sekarang. Iya. Pinggir sungai, pinggir pantai. Ya karena view-nya dijual, terus belum lagi nanti diuruk ini. Betul. Yang seharusnya ini diameternya Betul. sungainya berapa dipersempit seperti ini. Ya itu mungkin teguran dari Wong Samarnya juga di sana. Kalau nggak gini lu kagak sadar-sadar coy, gitu mungkin ya. Jadi kayak gitu loh, kita nggak bisa egois. Berarti harus sadar bahwa ada kehidupan di situ juga yang kalian usik gitu ya. Iya. Dan seperti itu ada, San. Ada. Jadi Santi pernah di Ubud ya. Jadi itu Santi tuh suka banget sama tukat itu, namanya tukat Dedari. Jadi itu ya semua di balik ini kan rata-rata juga aliran sungai ya, untuk tukat-tukatnya cukup banyak. Dan itu tempat pemandian para mahasuci, tempat para mandinya para dulu kerajaan-kerajaan mandinya di tukat itu untuk membuka taksu, untuk pengobatan dan lain-lain. Ketika itu dikotorin untuk entah sampah, bahkan air ludah pun jangan meludah di pura, jangan meludah di tempat suci, jangan, atau tukat-tukat seperti itu. Silahkan di area lain. Karena itu mereka punya kehidupan. Orang Wong Samar itu kan hampir sama kayak manusia, cuma fisiknya aja yang mungkin beda 20% lah. Tapi kalau secara keseluruhan mereka makhluk yang berkelompok kok. Mereka memiliki pemuka agama. Mereka bukan pemuka agama sih, mereka memiliki ketua.
ketua. Terus atau mereka juga kayak masak ke pasar dan lain-lain, melakukan aktivitas. Jadi ketika ranahnya mereka diambil, ya udah Marah. kayak gitu loh. Jadi itu yang harus kita jaga. Taksunya Bali itu kan di situ, energinya kan di situ. Itu sebagai penyeimbang alam. Nah, Tuhan menciptakan Wong Samar itu sebagai penyeimbang alam. ini menarik. Penyeimbang alam. Penyeimbang alam atas apa itu? Wong Samar itu. Jadi mereka memiliki peran ya. Jadi kayak misal kayak gini. Ketika Tuhan menciptakan Wong Samar itu kan sebuah energi yang memang ditempatkan di situ. Makanya kita bisa di Bali kita ngaturin Bantar Saiban atau Segehan atau apa seperti itu kan. Okay. Jadi mereka memang dianggap memang ada. Mereka itu memang ada dan memang mereka diciptakan Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam seperti itu. Oh nanti ya kadang mungkin dibilang orang-orang yang nggak pernah tahu, kadang kok dibilang lebay, dibilang ini itu gitu. Kadang orang nebang pohon tiba-tiba kerauhan dan lain-lain. Santi bukan anti kerauhan, ya silahkan aja kalau mau kerauhan atau apa ya. Kalau mungkin di tempat-tempat Tapi itu adalah ciri-ciri Wong Samar tuh ada. iya, ciri-ciri Wong Samar itu ada. Dan misal nih kita ada orang yang sekelompok perusahaan atau apa gitu ya, babat, maksudnya bikin sebuah tempat di tempat-tempat kayak gitu yang bukan haknya ibarat kata gitu. Ya mungkin secara de facto atau secara skala itu dibeli gitu kan. Tapi itu kan secara personal itu kan miliknya Wong Samar. Iya. Kayak Tapi gini Bu Santi, saat ini kan Bu Santi setuju nggak dengan ini? Apa? Saat ini kan manusia memanfaatkan segala macam potensi yang ada. Potensi yang ada itu salah satunya adalah Wong Samar. Wong Samar, lariskan dagangan saya. Wong Samar, majukan bisnis saya. Wong Samar, percepat kekayaan saya. Setuju nggak dengan itu? Sebenarnya mereka yang Santi gini Pak Wiyasarta. Bentar. Yeah. Ini pernah waktu itu kejadian di mall Pak Wiyasarta. Jadi waktu di mall itu di toko gerai-gerai di counter-counter itu kayak bau mayat. Ternyata anaknya jadi tumbal di situ. Padahal di lingkungan mall. Dan mall kan nggak mungkin area tenget atau apa kayak gitu-gitu kan nggak ya. Dan itu Santi pas di situ tuh anaknya tuh kayak udah dibungkus pocong gitu loh. Anaknya buat kayak pelaris ya, kayak pesugihan yang ditumbalkan seperti itu. Nah, karena ketika mereka yang jangankan kayak gitu, misal jadi penari untuk laris dapat panggung, itu kan mereka juga kadang pakai ilmu-ilmu magic seperti itu kan. Atau mungkin ya bisnis dan lain-lain. Itu kan ada perjanjian hitam yang mereka lakukan. Dan itu nanti kalau mati Pak W.S. Sarta, setahu Santi kalau membaca arwah-arwah yang Santi temukan atau apa kayak gitu. Ini kan mana ya? Ini sosok manusianya. Sosok manusianya terus meninggalkan jadilah arwah. Terus ini sosok niskalenya yang tadi entah siluman, entah apa. Ini nggak bisa yang namanya lepas. Sampai kapanpun. Jadi kalau mau reinkarnasi itu sulit banget. Dan ada villa di salah satu villa. Jadi ini sosoknya besar sekali Pak Wesarta. Besar sekali. Ini ada talinya nih. Tali semua. Nanti tuh nggak tahu itu apa dulunya, nggak ngerti gitu. Tali semuanya. Ternyata ini ngikat arwah-arwah manusia nih. Dan ketika terikat itu nggak bisa yang namanya reinkarnasi. Berproses lebih baik nggak bisa. Lari pun mereka nggak bisa arwah ini. Kenapa ya? Karena terikat tadi sama energi perjanjian itu. Itu loh. Jadi itu yang susah. Ngeri Lepas. juga kalau gitu ya. Susah lepas banget. Tapi susah. kenapa mereka banyak ada juga yang melakukan hal-hal seperti itu? Ya itu tadilah karena gelap dan ingin haus validasi, ingin dianggap. Kadang orang-orang yang melakukan ilmu-ilmu magic karena kan hidupnya pernah direndahin orang, ya kan? Sebagai balas dendam pengen ikhlas. Mereka nggak mau yang namanya berproses. Mereka inginnya instan, cepat, dan mereka membenarkan dengan cara-cara tersebut. Sebenarnya kalau kita hidup tanpa memikirkan pendapat manusia ya, kita yang enjoy aja gitu loh. Mereka seperti itu kan ingin dianggap ingin jadi penari yang tenar, dianggap banyak yang minta atau manggung atau memang dapat ini kayak semuanya dianggap saingan. Kalau kita udah menyadari tentang Pancasrada, karma pala,
yang bolak-balik Santi ucapkan di podcastnya Pak W.S. Arta, kita nggak ada yang namanya iri hati. Contohnya Santi ini ya sering kegiatan upakara agama Hindu. Sedangkan Pak W.S. Arta sebagai pengacara, sebagai lawyer, sebagai di kantor W.S. Arta notaris dan lain-lain. Masa iya Santi iri sama Pak W.S. Arta? Yang ada Santi gila, ya kan? Dari segi pendidikan aja udah beda. Dari segi pengalaman juga udah beda. Gak mungkin dong, ngapain Santi harus iri? Misal Santi lulusan magister manajemen S2-nya. Terus habis itu ada teman Santi kuliah kedokteran. Terus ngelihat lah profesinya di rumah sakit, pasiennya banyak dan lain. Kalau Santi iri sama teman Santi yang dokter, berarti Santi yang gila, yang sinting. Karena jalan kelahirannya beda, jalur pendidikan yang ditempuh beda, ngapain terusan iri? Kembali swadharmanya juga beda. Swadharmanya juga beda perannya. Dan temannya dokter yang temannya Santi yang dokter ini gak mungkin juga bisa maksudnya bisa di ranahnya Santi yang kesana kesini kayak kuda terbang juga. Ada kata-kata yang atau kalimat yang saya suka untuk menjadikan kita siapa saja atau pemimpin juga. Apakah itu tatuamasi? Tatuamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Itu hebat bener ya. Iya itu. Tapi kan kadang nggak semua orang bisa menerapkan itu. Suka nyubit tapi nggak mau dicubit balik. Nah, kenapa itu? Suka disayangin tapi nggak mau menyayangin balik. Suka dipuji tapi suka menghina orang. Kan berarti nggak menerapkan tatuamasi, ya kan? Tatuamasi ini kan mirroring kan, pantulan cermin apa yang kita berikan. Misal, Pak W.S. Arta ganteng nih, gitu kan. Misal terus Pak W.S. Arta, oh iya Bu Santi cantik nih, gitu kan. Itu kan saling melengkapi, kan enak, hal yang sejuk gitu loh. Itu kan sebuah mirroring, ya kan. Tapi kan masyarakat banyak yang nggak sadar akan hal itu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ketika kamu sakit misal, si Chandra lagi sakit nih, Santi punya respect, punya ikatan emosional, kasihan ya si Chandra gini. Karena kita tahu konsep tatuamasi. Kalau kita nggak punya konsep tatuamasi, Chandra sekarang udahlah bodo amat lu juga siapa gitu kan. Empati, benar empati itu tadi. Karena perlu nih Bu Santi. Perlu disampaikan bagaimana kita caranya meningkatkan rasa empati atau menjalankan kesadaran atas tatuamasi tersebut. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyadari bahwasanya kita adalah manusia. Banyak orang lupa bahwa dirinya adalah manusia. Caranya bagaimana dia menerima tentang segala takdir apa yang dia berikan, yang diberikan Tuhan kepada kita. Kadang kalau untuk kita bagaimana punya rasa empati, kita harus banyak bergaul di setiap semua kalangan dengan menerapkan ajaran Tirta. Kita kepeken, ya kasihan, dan jangan pernah iri sama orang. Contohnya gini, ketika ingin beli mie ayam atau jangan dibilang saya boros ya, punya ini ya, punya itu. Enggak, tapi kita mengeluarkan uang ini kan energi ya. Saya mau beli mie ayam untuk membantu pedagang mie ayam, untuk membantu peternak ayam, untuk membantu peternak sawi, dan itu nanti semesta yang akan mengembalikan rezeki itu ke kita. Kalau kita mengeluarkan uang untuk membantu uang hanya untuk dibilang boros, ini itu nggak bisa. Tuhan itu maha kaya banget. Makanya Santi tuh suka jajan Pak W.S. Arta, jajan GoFood misal bisa aja sih jalan kaki ke depan beli 20.000, tapi Santi kadang mager atau tapi dalam pikiran Santi ya udahlah, di situ ada rezekinya Pak Ojol, di situ ada rezekinya pedagang, mereka dapat. Ya udahlah ngeluarin 60.000, 80.000 nggak apa-apa, yang penting mereka kan ojol juga butuh untuk rezekinya. Kalau kita nggak order, dapat rezeki dari mana? Ini pemahaman daripada semua itu rasa. Nah, bagaimana kita menumbuhkan rasa atas empati atau rasa atas tatuamasi atau dasar-dasar dari tadi ajaran kita adalah trihita karana. Ya, ini ada lagi yang seperti yang Santi bilang kemarin itu. Apakah itu tentang pasu daiva kutumbakan? Yang artinya dunia ini satu keluarga. Jadi kalau kita menganggap ini semuanya keluarga, harusnya jangan saling menyakiti. Iya, jangan sibuk antar golongan-golongan ini itu aja, tapi semuanya kita pandang welas asih. Gini Pak W.S. Arta, mungkin Pak untuk teman-teman ketika tahu di postingan Santi itu selalu cium tangan sama siapapun Pak W.S. Arta. Sampai ada anak muda di Guang itu Santi cium tangan dia.
Atau ibu-ibu ketika kan kadang Santi tuh dekat de pawedannya Sulingge ya. Nanti di atas, kadang kalau Santi di bawah disuruh lah sama Bu Jero Mangkunya atau apa biar untuk tetap di stay di di belakangnya Ratu Sulingge, udah naik aja gitu. Tapi ketika Santi turun, Santi cium tangannya niang-niang, dadong-dadong semuanya di situ. Karena terus kadang mereka kan nggak mau dicium kan tangannya kan. Kadang Santi tuh kadang pernah ditegur sama pemuka. Nggak enak. Iya. Mereka nggak enak. Gini. Santi pernah ditegur salah satu sama pemuka agama juga. Santi nggak boleh sembarangan cium tangan orang, no. Santi nggak mau. Santi bilang seperti itu. Karena apa? Di setiap jiwa manusia ada atman Tuhan yang harus dihormati. Santi cium tangan anak muda. Santi ingin memberikan contoh. Santi mencium ke orang tua, baik itu yang nyapu di puro atau apa, Santi cium. Karena di situ ada atman Tuhan yang harus Santi hormati. Kita nggak pernah tahu energi mana yang akan dikabulkan oleh Tuhan, doa-doa siapa. Mungkin dengan ibu-ibu yang nyapu di pura ingat dengan Santi setiap malam berdoa, oh buat Gek Santi biar rezekinya lancar, oh sehat selalu ya yang tadi cium tangan di saya gitu-gitu. Kita nggak bisa membatasi. Santi tuh nggak pernah mau yang namanya terikat dengan apapun. Santi nggak mau. Santi juga misal nih, oh Santi udah mau winten Tapagana Dasaguna dipanggil Jero, enggak, Santi gak gila-gila dipanggil gitu, enggak, dipanggil Santi cantik aja udah cukup. Bener gak sih Pak Wesarta? Santi cantik sekali. Santi cantik sekali. Oke, Bu Santi. Satu lagi. Nih karena dari tadi dikasih aba-aba terus nih. Apa pesan spiritual yang bisa Ibu sampaikan agar masyarakat Bali tidak terjebak pada ego, kedaerahan, tetapi tetap menjaga nilai universal yang penuh cinta kasih dan toleransi. Oh ya, jadi ini untuk pesan secara universal kepada Bali, sadari bahwasanya Bali ini adalah berkat dari Tuhan, sadari bahwasanya Bali ini adalah obor ajaran Dharma yang ada di Nusantara ini. Bagaimana obor itu bisa menyala di setiap daerah kalau di tempatnya, pusatnya yang ada di Bali ini rusak seperti itu. Berikanlah contoh yang baik kepada Nusantara ini dan jangan untuk urusan intern, leluhur, golongan ini itu urusan personal kita sebagai manusia dan kepada leluhur kita, kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, dan balik lagi kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jangan karena ini nanti debat dipertontonkan ini itu, berikanlah contoh yang baik. Sadari bahwasanya kita adalah manusia, sadari bahwasanya setiap apapun yang kita berikan kepada manusia, kepada alam semesta, kepada Tuhan, itu semesta akan merekam akan hal itu gitu loh. Jadi untuk ingin menjaga taksu Bali ya kan, dimulai dari sumber daya manusia dengan penuh kesadaran, menjalani kehidupan adat dan berbudaya dengan kesadaran dan kecerdasan spiritual yang tinggi, menyadari untuk kegiatan yatnya, upakara, etika, susila, semuanya dengan kesadaran dan belajar. Jangan letih belajar, karena dari situ kita bisa memahami rasa cinta dari Tuhan. Karena kalau kita menjalani segala sesuatu dengan keterpaksaan, maka tidak akan ada artinya semua itu. Semegah apapun upakara, semegah apapun sebuah budaya, kalau dijalani keterpaksaan itu tidak ada artinya. Jalani semua dengan cinta, dengan enjoy, karena energi itu memancar, ya kan. Trihita Karana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi ditambah dengan Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Iya. Dan satu lagi, kita ini adalah semua saudara. Iya, itu yang harus kita terapkan. Jangan hanya jargon aja, itu yang paling penting ya. Jangan jargon aja, jangan ditempel di bandara aja Trihita Karana, tapi pas waktu nyampe di Bali buang sampah sembarangan, sama orang judes, nggak ramah, sama ini itu sewot. Jangan ditempel di dinding, tapi ditempel di hati, di pikiran, dan di lisan dan perbuatan. Oke. Ini adalah bentuk kecintaan kepada Bali. Iya. Bukan marah karena kesal dan membenci, tetapi karena cinta. Cinta adalah yang akan menjadikan kita peduli kepada siapapun, dan syarat apapun dan sebagai apapun kita di dunia ini sebagai swadharma. Iya. Cinta adalah senjata yang paling sakti untuk menjadi sukses. Iya. Bu Santi, terima kasih banyak. Terima Semoga kasih. bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Ya. Wah, keren.